Halo semuanya, selamat datang di High Class Makroekonomi. Hari ini kita akan membahas tentang keseimbangan pasar 3 sektor. Dan selamat menonton! Campur tangan pemerintah menimbulkan aliran baru. Di antaranya, yang pertama ada pembayaran pajak dari rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa produksi perusahaan. Yang ketiga, pembayaran atas konsumsi faktor produksi milik rumah tangga digunakan pemerintah. Selanjutnya, ada jenis-jenis pajak. Di antaranya, yang pertama ada pajak langsung, yaitu pajak yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Yang kedua, ada pajak tak langsung, adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada pihak lain. Yang ketiga adalah pajak regresif, yaitu sistem pajak yang persentase pungutan pajak yang menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Yang keempat, ada pajak proporsional, yaitu persentase pungutan pajak yang besarnya tetap. Yang kelima, ada pajak progresif, adalah sistem pajak yang persentasenya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Pendapatan disposable sama dengan pendapatan nasional dikurang dengan pajak. Pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposable sebanyak pajak yang dipungut tersebut. Penurunan pendapatan disposable menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang pada tingkat pendapatan. Faktor-faktor yang menentukan pengeluaran pemerintah yaitu proksi jumlah pajak yang diterima, tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai, dan pertimbangan politik dan keamanan. Masalah makroekonomi dan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya, dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Materi selanjutnya adalah tingkat kegiatan ekonomi, yakni hal-hal yang meliputi permasalahan dan cara penanggulangan dalam hal kegiatan ekonomi tersebut. Melibatkan uang sama sekali. Seperti yang kita ketahui, kegiatan ekonomi mencakup 3 hal kegiatan utama, yakni memproduksi barang, mendistribusi bahan barang, dan mengkonsumsi barang atau produk yang diproduksi dan distribusikan tersebut. Seperti yang kita ketahui, di dalam kehidupan sehari-hari, perekonomian tidak selalu berjalan dengan baik, dikarenakan beberapa faktor atau kendala yang harus dihadapi dalam memenuhi perekonomian. Namun untuk hal itu, pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat meminimalisir dari permasalahan ekonomi tersebut. Salah satunya adalah kebijakan fiskal, yakni kebijakan yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi besarnya jurang deflasi dan inflasi, dan membuat kegiatan perekonomian berjalan dengan lebih stabil. Kebijakan fiskal diskresioner adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluarannya atau pemungutan pajak, dengan tujuan untuk mengurangi gerak naik turun kegiatan ekonomi, mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja tinggi, tidak menghadapi inflasi, dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan. Permasalahan ekonomi yang pertama adalah pencapaian tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Yakni, kebijakan fiskal diskresioner adalah kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah. Di antaranya, membuat perubahan dalam pengeluaran pemerintah. Yang kedua, membuat perubahan dalam sistem pemungutan pajak pemerintah. Dan yang ketiga adalah secara serentak membuat perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Masalah perekonomian yang kedua adalah masalah pengangguran, di mana dalam hal ini kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah antara lain menaikkan pengeluaran pemerintah, menurunkan pajak, bersama-sama menaikkan pengeluaran dan menurunkan pajak, dan menaikkan pengeluaran dan pajak serentak dengan sama besarnya.
Dan permasalahan yang terakhir adalah masalah inflasi. Dalam hal ini, kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengurangi pengeluaran, menaikkan pungutan pajak, mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak, serta mengurangi pengeluaran dan pajak serentak dengan sama besarnya.